أنه مر كلمح البصر سدد السم وسمى ورمى ففؤادي نهبة المفترس والذي أجرى دموعي عندما أردت من غير سبب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Yang main sosial media pasti sangat akrab dengan tadi ya tayangan di awal, dan kita pengen konfirmasi nih sama guru kita seputar lintas masyrik dan maghrib masih di program sama Sirah TV yang menyajikan kajian seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan apakah syair yang kita dengar di awal tadi juga bagian dari peradaban Islam yang hari ini selalu dilekatkan dengan visual-visual tentang Andalus. Dan bersama kita Ustaz Asep Sobari. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tahu lirik tadi nggak Ustaz? Kayaknya udah lama deh. Udah lama ya? Itu kalau kami yang scroll entah Reels ataupun TikTok sih akrab dengan sound itu Ustaz. Ya sebenarnya kalau kita punya perhatian terhadap sejarah Andalus, susah melewatkan puisi itu. Oh, itu memang melekat ke Andalus tadi? Sangat gitu kan. Karena memang latar belakangnya Andalus pertama gitu. Kemudian ya penyairnya itu kan, pencipta syairnya itu kan memang sosok sangat besar di periode terakhir Andalus. Okay. Bahkan disebutkan sebagai, katakanlah dia adalah pemungkas penutup dari penyair dan pujangga terbesar, bahkan sejarawan terbesar Andalus, gitu lah, sebagai penutupnya. Dan orang Andalus juga. Iyalah, lahirnya di Loja, gitu, Loja 50 km di bagian barat Granada, tapi kemudian besar dan peran besarnya di Granada, karena itu di era terakhir Granada. Gitu. Ya. Cuman karena yang beredar di medsos itu potongan-potongan dengan beragam lirik juga Zat. Kadang ada yang kita berasumsi ini lagu kayak romantis gitu. Atau di lain waktu karena latarnya Andalus dengan yang sinematik begitu. Jadi juga lebih emosional, kebayang bagaimana Andalus runtuh. Nah, ini sebenarnya secara utuh dari lirik itu tuh atau syair itu menggambarkan kayak gimana Zat? Setahu saya dalam antologinya ya, diwan penulisnya atau penggubahnya yaitu Lisanuddin Ibn Khatib, itu terdiri dari 52 bait. Panjang juga. Panjang. Makanya beberapa kan kalau ketika entah itu dinyanyikan atau apapun disenandungkan lah intinya. Itu kan durasinya nggak panjang kan, dan tentu saja di situ ada notasi, ada apa, jadi kemudian jadi dan diulang-ulang gitu kan. Akhirnya pendek-pendek, jadi kayaknya masing-masing memotong gitu ya, memotong di bagian tertentu yang mungkin paling menyentuh lah atau yang paling gimana, paling emosional lah, karena memang sangat emosional gitu. Itu yang membuat kita akan dapati beberapa versi seakan-akan ini sebenarnya lagu cinta tuh atau satu sebelum itu ini satu atau beda sih gitu kan, bisa jadi gitu kan. Oh iya, karena tadi 52 bait sebenarnya yang saya tahu ya, 52 bait gitu ya. Jadi sebenarnya itu satu rangkaian, cuman orang motong, contohnya ada dari awalnya jadakal ghaisu idal ghaisu. Itu awal tuh. Ya, itu awal. Yang memang terlebih terkenalnya dengan ini adalah muasyah jadakal ghais. Jadakal ghaisu idal ghaisu hama. Ya zaman al-wasli bil andalusi. Lam yakun wasluka illa huluma fil qara al-khilsatal mukhtalisi. Ini gitu. Itu awal sih. Itu awal. Saya yang hafal tuh bagian sadadas sama wasama waroma gitu. Nohbatul muhtarisi. Watarun ma fihi min aibin siwa gitu ya.
annahu marra kalamhil basari. Nah, dari situ kan. Iya. Karena itu yang kayaknya sering muncul di FYP saya. Tapi ada juga yang mulainya dari filayalin katamat sirral hawa gitu kan. Fidduja laula syumusul ghurari. Mala najmul ka'si fiha wa hawa. Mustaqim as-sayri sa'dal athari. Gitu. Itu yang jelas gini. Pada perjalanan kemarin, perjalanan ke Maroko, Andalus. Ini juga perlu saya konfirmasi ke antum nih karena sering sana kan. Saya menduga nih, apakah syair ini juga seterkenal Nasidaria di kita gitu maksudnya? Kayaknya lebih deh. Lebih ya? Lebih. Artinya hampir orang Maroko, Spanyol juga sangat akrab dengan ini. Semua orang Arab kayaknya. Karena itu menjadi bagian dari pelajaran sastra ya, linguistik ya, sastra Arab. Karena memang terkenal sekali. Jadi sebelum nanti ke perjalanan ya, jadi latar belakangnya. Jadi kan syair itu ya kurang lebih lah dari sebelum Islam saya masuk Islam, lebih kurang begitu ya. Saya tidak kurang menguasai tentang persyairan gitu ya. Tetapi secara umum gitu gambarnya begini. Andalus itu selalu menciptakan sesuatu yang baru. Apa aja gitu loh. Kreativitasnya itu tinggi. Sampai syair yang Arab yang sudah baku, seakan-akan baku gitu, ke Andalus mah kemudian jadi berubah. Dalam arti berubah tuh ada aja modifikasinya, ada inovasinya. Maka kemudian dikenal dengan muasyah. Beda dengan syair. Beda dengan syair umumnya sebelumnya. Akhirnya ya diterima muasyah itu karena kan juga beratus-ratus tahun lah ya. Itu pertama beratus-ratus tahun Andalus itu. Dan kemudian memang kemudian kenyataannya jadi sangat indah gitu loh. Jadi istilahnya makanan sudah enak tapi kemudian dimodif jadi lebih enak. Gitu loh. Gitu loh. Iya. Jadi indah banget gitu. Itu juga beda lagi dengan apa? Diwan gitu. Diwan itu antologinya, kumpulannya. Itu kumpulannya. Jadi kalau kumpulan mah kan bisa kumpulan siapa saja dan jenis syair apapun juga ya. Tapi yang jelas muasyah itu syair, tapi syair yang khas Andalus. Sampai ada namanya khusus gitu muasyah gitu. Dan itu indah-indah gitu loh. Indah-indahnya itu saya nggak bisa nerangkan deh pokoknya gitu. Karena saya bukan ahli linguistik di situ ya. Nah, tapi ya suka aja seperti tadi kan. Ketika tapi antum hafal juga kayaknya Ustaz. Enggak, 52 bait panjang. Lah kan filayalin katamat sirral hawa gitu kan. Dia sedang menceritakan apa namanya? Kerinduannya kepada Andalus gitu ya. Kemudian kondisi yang insomnia gitu ya. Artinya sampai tidak bisa tidur gitu loh. Saking dia rindunya gitu dan rindu tidak tertahankan gitu loh. Dan dia mengatakan bahwa kerinduan ini murni watarun ma fihi min aibin siwa kan gitu. Dia bilang kerinduan ini, hasrat ini benar-benar murni, enggak ada aibnya sama sekali, betul sama sekali. Apa kekurangannya? Annahum marra kalamhil basar, terlalu cepat saja berlalu kan gitu kan. Itu aja masalahnya gitu kan. Kemudian dia ibaratkan ketidakberdayaannya di tengah kerinduannya itu seperti sasaran tembak ataupun buruan yang kemudian ya itu sehingga hati dia seperti apa namanya rampasan gitu yang begitu saja diambil dengan kilat oleh para pemangsa gitu ya. Nah sebenarnya ini bukan sekedar bahasa dalam arti ya orang ibarat kata pengen mengekspresikan perasaan satu pesan atau perasaan biasa kemudian dalam puisi. Enggak, ini pengalaman getir loh ya. Oh, catat nih, cerita pengalaman getir. Ini pengalaman pribadi pada dasarnya, pengalaman pribadi. Tentang tapi kondisi Andalus. Pengalaman pribadi Lisanuddin Ibnul Khatibnya dulu, gitu loh. Pengalaman pribadi Lisanuddin Ibnul Khatib gitu ya, yang tentu terkait erat dengan kondisi Andalus gitu loh. Andalus di tengah kekacauan kurang lebih di 10 tahun terakhir dari masa kehidupan Lisanuddin Ibnul Khatib gitu. Jadi ada masa-masa sangat berat yang dialami oleh Lisanuddin Khatib, tapi juga sejak menjadi bagian dari sejarah Andalus yang getir gitu. Karena posisi Lisanuddin Al-Khatib itu di Andalus, terutama di sini kita bicara Granada ya, karena itu terakhir Granada. Tahun 700-an ya. Ini peristiwa ini di kisaran tahun 760 sampai tahun 774 gitu, atau 776 Hijriah. Di kisaran 1360-an. 1360 Masehi, abad 14. Sementara runtuh di 1400. Ya, jadi 100 tahun terakhir lah.
menggambarkan memang 100 tahun terakhir Andalus itu sudah kacaunya di dalam luar biasa. Jadi Lisanuddin Ibnul Khatib itu bisa dikatakan saksi mata gitu ya, saksi mata bagian dari akhir Andalus gitu. Dan dia bisa mengungkapkannya dengan syair karena itu pengalaman pribadinya juga gitu. Jadi sangat dalam sebenarnya. Saya tuh waktu membagikan syair ini gitu loh ke para peserta rihlah kemarin yang terakhir gitu ya. Enak banget. Ini peserta nyimak ini nggak? Oh iya saya bilang dan itu udah pakai itu lagi dari perjalanan, kalau nggak salah perjalanan dari kurang lebih lah dari Cordoba ke Granada. Waduh, jadi pemandangannya lah karena kan melewati sebelah kiri waktu kita dari dari Cordoba ke Granada, sebelah kiri itu kita melewati Loja. Sebenarnya itu ada kota Loja, itu kan ada signboardnya ya. Kota Loja itu kota kelahirannya Lisanuddin Ibnul Khatib. Sejarawan pamungkasnya Andalus dialah gitu ya, dengan Al-Ihata fi Akhbar Ghirnata syairnya. Nah gitu, dan kemudian ada bagian dari perjalanan Granada yang begitu ya penuh dengan segala kegetiran gitu ya, terutama di 100 tahun terakhir itu diantaranya terekam dalam syair ini dan dalam pengalaman seorang Lisanuddin Ibnul Khatib gitu loh. Cuma saya itu serang aja gitu loh. Dengan sedikit pengalaman saya ke Andalus dan baca-baca Andalus dan Granada, terkhusus Granada gitu. Saya belum sanggup itu belum bisa merasa mewakili perasaan Lisanuddin Ibnul Khatib ketika menerjemahkan syair ini gitu. Karena terlalu dalam dan latar belakangnya itu kalau kita tahu sejarahnya gitu loh. Artinya penulisnya juga sangat emosional. Jangan bukan sangat lagi. Sangat banget gitu loh. Banget gitu loh. Ini kan Lisanuddin Ibnul Khatib di usianya totalnya kan sekitar 64 tahun ya. 64 tahun usianya. Ini kan di usia 10 tahun terakhir pengalaman. Artinya setelah dia mengenyam pengalaman yang sangat luar biasa. Karena Lisanuddin Ibnul Khatib itu katakanlah dari usia 30-an tahun itu sudah berperan di level tinggi sekali, di level atas. Dia sebagai Rais Diwan Al-Insya. Kalau sekarang itu Diwan Al-Insya itu seperti Kementerian Luar Negeri, dia Menteri Luar Negeri, Menlu. Dan dia juga berperan sebagai diplomat gitu loh. Artinya sebagai wakil Andalus ataupun wakil Granada untuk jadi duta ke mana-mana gitu. Kemudian dia juga berperan sebagai sekretaris negara, setnek gitu kalau bahasa kita. Sehingga surat-surat terutama Sultan Abdul Hajjaj Yusuf bin Ahmar itu surat-suratnya itu tulisan dia. Artinya yang nulis itu dia gitu loh. Nah, dan itu sekelas Ibnu Khaldun saja. Di waktu itu Ibnu Khaldun di Fez di Maroko, di Bani Marin, itu angkat topi betul. Mengakui bahwa memang Ibnu Khatib levelnya itu. Mereka itu sebenarnya satu level itu. Dan kolega kenal. Di saat Lisanuddin Ibnul Khatib menjadi duta untuk kedua kalinya ke Maroko, ke Bani Marin gitu loh. Setelah kepergian Sultannya Abul Hasan Al-Marini digantikan oleh Abu Inan Al-Marini. Nah itu waktu itu istilahnya Rais Diwan Al-Insya, Menlu dan sekretarisnya Bani Marin itu Ibnu Khaldun. Jadi ketemu tuh dua pujangga, dua penyair, dua sejarawan itu ketemu gitu. Dan Ibnu Khaldun mengakui dengan luar biasa kemampuan Ibnu Khatib itu, Lisanuddin Ibnul Khatib gitu. Nah jadi dia itu sejak usia 30-an tahun sudah di level tinggi sekali gitu loh. Sudah tinggi sekali. Urusan politik sampai berkata perangnya gimana, itu juga di tangan dia keputusannya. Ya Menlu juga dia kan. Makanya disebut dia yamlikul sayfa wal qalam. Dia pemilik penentu maksudnya di sini. Pedang dan pena ya. Kan gitu loh. Jadi di level itu. Jadi stempel kerajaan tuh di tangan dia. Coba bayangkan. Nah, ya sebagai orang yang berada di level itu dan di lingkungan itu, memang di 10 tahun pertama terutama ya, itu dia dengan segala gayanya, dengan glamornya, dengan apanya gitu. Ya menunjukkan levelnya di situ. Itu membuat banyak orang yang di satu sisi ingin dekat dengannya, pastilah ingin berada di circle utamanya gitu ya. Tapi saat yang sama juga
banyak orang yang siap-siap menerekamnya dalam arti hasad lah gitu lah. Nah itu yang terjadi sampai terjadi kudeta tuh tahun 760-an. Kudeta di Granada. Jadi waktu itu Sultan Muhammad Al-Ghani Billah yang menggantikan ayahnya Abul Hajjaj Yusuf gitu loh. Dan mereka juga dua-duanya ini orang yang sultan yang paling berjasa dalam arti berkontribusi paling besar dalam membangun pembangunan Alhambra. Jadi bagian terindah Alhambra itu dua itu yang membangun. Yang kita bisa nikmati sampai hari ini itu. Iya masih. Jadi dua ini yang paling besar gitu loh, yang paling berjasa, yang paling indah itu. Nah itu Abul Hajjaj Yusuf bin Ahmad dan anaknya Muhammad Al-Ghani Billah. Dan saat itu menteri mereka berdua itu secara tentu saja tidak waktu yang sama ya. Itu adalah Lisanul Ibnul Khatib. Sehingga di antara sekian syair yang ada di dinding Alhambra, itu syairnya Lisanul Ibnul Khatib. Ada di situ. Ada 4 generasi penyair lah, dari Ibnu Jayyab, kemudian Lisanul Ibnul Khatib, Ibnu Zamrak, dan satu lagi. Gitu loh. Saya lupa yang satunya. Nah, itu ada di situ. Itu sudah diteliti lah. Ada bukunya peneliti Spanyol itu, dalam bukunya Reading Alhambra dalam bahasa Inggris. Bisa dibaca lah gitu ya. Nama ini muncul juga. Apanya? Nama Lisanul. Iya otomatis kan syair-syairnya ada di situ di Alhambra gitu loh. Jadi sekelas itu gitu Lisanul Ibnul Khatib itu. Nah, terjadilah kudeta nih, singkat cerita Muhammad Al-Ghani Billah, sehingga kemudian dia harus menyingkirnya ke Maroko. Menyingkir ke Maroko, kemudian Ibnul Khatib itu otomatis dia masih bertahan ya di waktu itu, ada yang nggak langsung gitu. Tapi dia posisinya tertekan betul gitu loh. Sampai pada akhirnya semua hartanya disita dan sebagainya gitu. Karena kan orangnya Muhammad Al-Ghani Billah kan. Akhirnya berdasarkan diplomasi Maroko itu Lisanul Ibnul Khatib bisa ditarik gitu ya. Dan diizinkanlah oleh penguasa Granada waktu itu, Ismail bin Yusuf gitu. Nah, akhirnya bersama Al-Ghani Billah lah gitu ya, berdua di Maroko. Cuma Al-Ghani Billah itu di Fes, ibu kota, sementara Ibnul Khatib di Salah dekat Ribat, dekat ibu kota sekarang Rabat gitu ya. Dan itu kota kecil tapi indah Salahnya. Ya, berada di muara Sungai Buregrek. Di situ dulu ada penguasa kecil, ya kayak ini pirate lah gitu ya. Tapi intinya untuk mereka melawan kapal-kapal dari Eropa, bahkan dari Amerika gitu. Mereka hadang di situ. City Tour Rihla Peradaban situ juga. Oh iya dong. Kita makan siangnya seringnya di sekitar Muara Buregrek itu di situ. Sambil jelas. Okay. Di situ gitu. Nah, 2 tahun kudeta itu akhirnya ada kudeta lagi. Nah, intinya kemudian Al-Ghani Billah bisa masuk lagi dan membawa Lisanuddin Ibnul Khatib kembali. Nah, tapi kemudian segalanya berubah setelah itu, artinya tidak bersang lama. Walaupun sebenarnya Lisanuddin Ibnul Khatib sendiri melihat pengakuannya, dan itu juga diperkuat oleh analisa peneliti Andalus yang menurut saya beliau kurang kita kenal ya secara umum, padahal di antara peneliti Andalus mungkin beliau yang paling concern ya. Namanya Muhammad Abdullah Inan. Beliau itu melakukan 60 kali perjalanan ke Andalus untuk riset. Orang mana, Ustaz? Orang Mesir. Gitu loh. Dan bukunya 4 jilid kalau tidak salah tentang Andalus. Dan beliau kemudian menyimpulkan bahwa Ibnu Khatib itu pada dasarnya di 10 tahun terakhir. Kemudian ini yang kedua kan setelah kudeta itu banyak perubahan. Isinya tidak flexing, tidak show, tidak banyak ini gitu. Dan dia lebih cenderung lebih dekat ke agama, dia bikin madrasah, dia bikin ini gitu loh. Dia lebih ke situ gitu. Karena merasa udah tua, mungkin udah matang juga, dia tahu. Dulu yang membuat dia kemudian banyak musuhnya itu secara ini, walaupun itu orang dekatnya gitu. Itu karena posisi dia yang terlalu tinggi dan terlalu berkuasa sehingga semua orang pengen di posisi itu dengan berbagai cara, sehingga dia sering jadi sasaran untuk dijatuhkan. Nah, pada akhirnya ternyata beberapa orang yang dulu dia bahkan dia bantu itu untuk mencapai posisi-posisi tinggi dan strategis di Granada gitu. An-Nubahi,
kemudian bahkan muridnya sendiri Ibnu Zamrok itu mengkhianati dia. Dan lebih parah lagi justru Sultan Al-Ghani Billah cenderung ke mereka. Lisan Ibnu Khatib kemudian yang dihabisi di situ. Pokoknya dituduh zindik lah, kemudian kafir lah, apa macam-macam berdasarkan tulisan-tulisannya. Kan dia nulis tentang tasawuf gitu ya intinya. Dengan pendekatan mirip-mirip orang-orang masyrik lah, mirip-mirip Al-Ghazali lah gitu gitu ya. Dan itu atas permintaan sultan sebelumnya Abul Hajjaj Yusuf gitu ya. Pemerintahan sultan. Buku tentang tasawuf itu seperti apa. Nah, menurut Muhammad Inan tadi kan para penuduhnya itu kan mengangkat tuduhan itu berdasarkan tulisan di buku itu. Gini kata Muhammad Abdul Inan. Buku yang begitu besar, nomor itu cukup tebal. Kalau kita kaji, nggak ada yang benar-benar bisa dijadikan alasan untuk menuduh sejauh itu seperti itu. Memang ini politis, sepenuhnya politis. Jadi memang ada pihak yang ingin menyingkirkan Lisanuddin Ibnu Khatib, gitu ya. Ya karena mungkin ada ingin yang berada di posisi dia kan masalahnya, dia harus disingkirkan. Ya akhirnya Lisanuddin Khatib itu kabur intinya karena merasa sudah terancam betul. Jadi terakhir tuh dia kabur ke Fez kembali. Karena dia ada hubungan yang sangat kuat dengan Fez kan sebelumnya kan. Artinya dia dihargai dan dihormati lah oleh Sultan Bani Mahrin kan gitu. Nah makanya di bait yang pertamanya itu atau yang keduanya itu jadakal ghaisu idzal ghaisu hama gitu. Jadi menggambarkan keindahan Granada gitu, secara khusus kan Granada bukan Andalus secara umum gitu. Karena pada saat Lisanuddin Ibnu Khatib misalnya hidup itu kan Granada tinggal. Granada itu begitu indah ketika hujan deras itu turun dan kemudian kabut air gitu kan menyirami pohon-pohonnya. Coba aja lah duduk di Generalife, lihat ke taman yang membatasi antara Alhambra dengan Generalife, duduk di situ. Di sebelah sana Bayazin dengan putih, ini bata memerah, ini adalah kebun dengan melandai, kemudian pohon-pohon dan bunga-bunga, kemudian tanaman buah-buahan beraneka ragam, hujan deras, ada sedikit berkabut. Itu jangankan suasana seperti itu, suasana pagi biasa aja kita foto itu udah kayak di lukisan, gitu loh. Makanya ketika dia mengatakan jadakal ghaisu idzal ghaisu hama gitu. Ya zamanal wasli, keindahan itu semua aku rasakan ketika aku berkumpul dengan kalian bil Andalusi. Artinya dengan teman-teman di Andalus gitu. Nah, dia kan sedang di Fez itu, menulis itu. Sudah di pengasingan istilahnya kan. Lam yakun wasluka illa huluma. Artinya di umur seperti ini itu sudah hampir 60 tahun dalam suasana seperti ini, pelarian seperti ini, lam yakun wasluka illa huluma, berjumpa kembali denganmu itu hanyalah mimpi, tinggallah mimpi kan ya. Fil qara, baik itu dalam lalap tidur, au khilsatal mukhtalisi, atau impian seorang yang melarikan diri mencari celah untuk bisa selamat, gitu loh. Itu dilakukan oleh karena memang itu nasib dia gitu loh. Jadi itu sebenarnya getir sekali, gitu loh, getir sekali, gitu loh. Kalau kita baca di balik itu. Dan sayangnya sebagiannya ada yang memberikan aransemen dengan aransemen a cappella yang menjadi kayak romantik atau bahkan cenderung kayak ini apa ya? Iya, jadi dengan tempo yang lebih cepat gitu ya. Jadi kesannya jadi kesan jadi emosionalnya kayak kurang sebenarnya. Iya, kalau nggak latar belakangnya susah itu merasakan emosinya gitu. Mungkin paling ini orang merasakan ini tentang keindahan, percintaan, romantisme. Ini pengalaman getir pengkhianatan sebenarnya. Sepanjang 52 bait itu semua. Iya, memang itu. Memang itu. Buat antum pada nggak bagian bait mana yang ini sangat dalam sih? Kalau antum bisa bacain dan artiin tuh kayaknya. Hampir semuanya gitu kan. Wahai teman-temanku, maksudnya wahai Hai di sini adalah lingkungan dia berada dulu ketika di Granada kan. Dia kan seorang pembesar, banyak yang dekat dengan dia, kemudian banyak sekali acara yang asik-asik, indah-indah gitu. Dia bilang sahabat-sahabatku yang dulu kita bertemu di lembah itu kan. Kalian masih ada di hatiku. Gitu kan.
Dhaqa wajdi bikum rahbul fadha. Semesta yang luas ini menjadi sempit karena kerinduanku padamu. La ubali syarqahu min gharbihi. Mau di timurnya ataupun di baratnya sama aja. Dengan sudah terpisah begitu jauh itu semesta yang begitu luas itu bagiku sudah terlalu sempit karena kerinduanku kepada kalian. Wah, itu kalau dibaca kemudian sampai berikutnya itu memang menusuk-nusuk itu sebenarnya. جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس إذ يقود الدهر أشتاها